Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Lanyan pergi, Han Li tidak segera menutup pintu lampu perak itu. Dia melihat ke arah Jin Tong dan Putih Kecil dan berkata, "Karena aku tidak terburu-buru untuk pergi, kalian berdua bisa kembali ke gua cabang bunga dulu. Akan lebih nyaman bagiku untuk bertindak sendiri." Little White dan Jin Tong tentu saja tidak keberatan dengan perintah Han Li dan berjalan ke pintu cahaya satu demi satu. Namun, begitu Putih Kecil melangkah ke pintu terang, dia tiba-tiba mendengar ledakan di belakangnya. Kemudian, pintu lampu perak langsung ditutup sebelum Jin Tong bisa masuk. Apa yang telah terjadi? Dia buru-buru menghubungi Han Li secara telepati, tapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, ruang dalam jarak 100 mil dari paviliun hutan telah ditutup oleh es dan berubah menjadi dunia es dan salju. Han Li dan Jin Tong berdiri berdampingan di atap paviliun. Mereka melihat ke bawah dan melihat bahwa tanah telah lama tertutup lapisan es tebal. Bahkan ada paku es yang menjulang ke langit dan menembus langit. Orang ini benar-benar seperti plester kulit anjing. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Jin Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Tampaknya pertempuran tidak bisa dihindari. Han Li menghela nafas pelan dan memandangi hutan lebat. Dia melihat pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi semuanya telah membeku menjadi kristal es dan hancur menjadi bubuk kristal. Sebuah lorong luas muncul di tengah-tengah pepohonan kuno yang hancur. Seorang wanita berjubah hijau sedang duduk di singgasana kristal yang berbentuk seperti bunga teratai. Dia bergegas maju dengan kecepatan kilat. Kulit wanita itu seputih batu giok dan sosoknya anggun. Dia adalah master abadi mantra cerdik yang mengejar mereka. "Pencuri, aku sudah menyegel sekeliling dengan domain spiritualku. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini." Master abadi mantra yang cerdik berhenti di udara setelah terbang 100 kaki jauhnya dan berteriak. "Sektemu sekarang sedang diserang oleh kuil samsara. Mengapa kamu tidak melepaskan pion kecil sepertiku dan mencari ikan besar yang menyelinap masuk?" Han Li bertanya dengan sedikit cemberut. "Jangan khawatir, karena kalian sisa kuil samsara berani menyerang kuil 9 Yuan kami, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Saya akan menurunkan Anda terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang Anda rencanakan," kata Master Abadi Mantra yang cerdik dengan dingin. "Wanita tua, kamu benar-benar bicara besar. Mengapa kamu tidak menimbang dirimu terlebih dahulu? Beraninya kamu membuat klaim sebesar itu. Kamu bahkan berani mengatakan bahwa kamu akan menangkap pamanku. Apakah kamu layak?" Mulut Jin Tong tajam saat dia langsung menegur. Master abadi mantra yang cerdik tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Niat membunuh di matanya semakin kuat. "Ayo, kamu malah tambah jelek kalau sedang marah. Siapa yang memberimu keberanian untuk keluar dan mempermalukan dirimu sendiri? Izinkan paman saya memberi Anda pelajaran dengan benar sehingga Anda dapat memahami diri sendiri." Jin Tong terkekeh dan berkata saat melihat ini. Lelucon yang luar biasa. Dua junior di tahap awal alam Zenith Heaven berani menyombongkan diri seperti itu. Saya khawatir kalian berdua masih belum mengetahui jarak antara tahap awal dan tahap menengah, bukan? Yang Mulia sihir yang cerdik mencibir. "Hehe, paman, serahkan dia kepadaku. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus mencari cara untuk menjatuhkannya secepat mungkin," jawab Han Li. Begitu dia selesai berbicara, Han Li menjentikkan jarinya. Lapisan tirai cahaya keemasan melebar dan menyelimuti area sekitar 100 mil. Aliran waktu di sekitar kehampaan tiba-tiba melambat. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju. Dengan suara gemuruh, seluruh paviliun runtuh dalam sekejap. Sosok Han Li tiba-tiba muncul dalam kepulan asap dan debu. Dia hanya menimbulkan topan di tempat. Mata Master Abadi Mantra cerdik bersinar.
Dia tidak menggunakan teknik apapun, tetapi singgasana kristal di bawahnya tiba-tiba bersinar terang. Ratusan kelopak bunga teratai tersebar ke segala arah. Begitu sosok Han Li muncul di belakangnya, kelopak teratai yang mendekat bersinar terang dan memancarkan aura yang sangat dingin yang langsung membekukan kehampaan di sekitarnya. Meskipun Han Li menyadari ada sesuatu yang salah pada waktunya, dia masih selangkah terlalu lambat saat mundur. Betisnya terkontaminasi oleh lapisan udara dingin, dan langsung membeku menjadi es. Es yang kental itu ternyata sangat berat. Karena lengah, Han Li langsung terseret oleh es tersebut dan terjatuh ke arah es di bawah. Han Li membungkuk dan menekan ke bawah. Aura tinju yang kuat meledak, langsung menghancurkan sejumlah besar es di tanah menjadi berkeping-keping. Sosoknya juga terbang dengan kekuatan mundur dan kembali ke udara. Setelah itu, nyala api perak menyala di betisnya. Api perak menutupinya dan dengan cepat melelehkan lapisan es. Namun, tepat pada saat ini, kepingan salju besar bersisi 6 tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Cahaya biru memancar dari permukaan kepingan salju, dan 6 garis cahaya biru yang menyilaukan dibiaskan dari permukaan kepingan salju, berubah menjadi 6 dinding kristal putih yang mengelilinginya. Han Li memandangi dinding kristal yang familiar di sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya dan meratap. Sebelumnya, dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Sekarang, dia terjebak di sini lagi. Saat ini, udara dingin di dinding kristal menyala dengan cahaya perak. Segera, bayangan Han Li muncul di tengah dinding kristal. Melihat 6 orang dalam refleksi dengan ekspresi berbeda di wajah mereka, Han Li tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia memutar pergelangan tangannya dan pedang bambu Cloud Swarm muncul di telapak tangannya. Pantulan di dinding kristal tidak bergerak, dan tidak berubah menjadi pantulan pedang bambu Cloud Swarm. Melihat situasi ini, Han Li sedikit bersyukur. Tampaknya cermin ilusi ini paling banyak dapat meniru bayangannya sendiri, dan tidak dapat meniru senjata ajaibnya. Sambil berpikir, dia membuat gerakan pedang dengan satu tangan, dan pedang panjang di tangannya berputar. Cahaya keemasan pada bilah pedang melonjak, dan benang listrik emas melonjak. Mereka berubah menjadi naga petir emas yang mengelilingi tubuhnya dan membubung ke langit. 6 refleksi di sekelilingnya juga bergerak. Namun, mereka tidak membawa pedang di tangannya. Sebaliknya, mereka semua mengayunkan tinju ke arah Han Li, yang berada di tengah. Sosok Han Li juga berubah dalam sekejap. Dia berubah menjadi Gatvin dengan 3 kepala dan 6 lengan dan menggunakan tinju dan cakarnya untuk menahan serangan 6 pantulan. Pada saat ini, sebelum pantulan menyerang lagi, sebuah ledakan datang dari atas. Naga petir emas telah membubung ke langit dan menghempaskan kristal es kepingan salju. Di bawah pengaruh luar biasa dari kristal es kepingan salju, 2 dari 6 es pecah dan terlempar. 6 cermin ilusi perak juga menghilang, dan sosok Han Li muncul kembali. Supremasi abadi mantra yang cerdik terkejut melihat ini. Terakhir kali dia menggunakan metode ini untuk memenjarakan Han Li, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengandalkannya untuk memenjarakannya. Kali ini, dia bahkan tidak bisa menjebaknya sejenak. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Dia berdiri dari singgasana teratai dan maju selangkah, tiba di kehampaan. Tahta es itu berputar dan mendarat di tanah. Dengan memutar pergelangan tangannya, udara dingin mengembun di telapak tangannya, dan pedang biru sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Ada cahaya biru mengalir di pedang, dan itu adalah artefak surgawi bermutu tinggi. Supremasi abadi mantra yang cerdik melirik ke depan dan berkata, "Di mana orang itu? Jangan bersembunyi, keluarlah bersama." Namun, tidak ada yang menanggapi perkataannya. Han Li tersenyum dan berkata, "Jin Tong pada dasarnya pemalu. Rekan mantra ajaib, jangan menakuti dia." Mata Igneous Spell Immortal Supremacy tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak.
Jin Tong berani membunuh Golden Immortal Devor dari kuil 9 Yuan sendirian. Selama di penjara, dia menyebabkan banyak masalah. Jika dia dikatakan pemalu, apakah masih ada orang di dunia ini yang berani menyebut dirinya berani? Keagungan abadi mantra cerdik mencibir dan berkata, tidak masalah. Karena dia menolak untuk keluar, aku akan memintanya untuk keluar. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya bergetar dan langsung terbang dari tangannya, terbang ke langit. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan dan tiba-tiba memberi isyarat ke arah langit. Di atas 9 langit, kabut dingin tiba-tiba memenuhi udara, dan kabut turun dari langit dan menyelimuti segalanya. Han Li diselimuti kabut. Tangannya yang memegang pedang terasa dingin, dan lapisan es tanpa sadar terbentuk di atasnya. Sambil berpikir, dia melihat ke arah langit dan melihat cahaya biru berkedip seperti kilat di kedalaman Frost Dance. Dengan suara mendesing, benda itu jatuh dari langit. Dalam sekejap, cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan padat dan berubah menjadi hujan pedang biru yang turun dari langit, langsung menuju ke Han Li. Mata Han Li menyipit, dan dengan pikiran, kekuatan hukum waktu segera keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan di sekitarnya bersinar terang, dan bulan purnama menggantung tinggi di langit, mekar dengan ribuan sinar cahaya keemasan. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan hampir membeku, dan kabut dingin di langit seolah terkurung, tidak lagi mengalir. Namun, cahaya pedang di tengah hujan pedang biru sepertinya tidak terpengaruh oleh kekuatan hukum waktu dan masih jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya ungu di mata Han Li menyala, dan dia segera menemukan beberapa petunjuk. Dia melihat kekosongan di luar lampu pedang juga dibekukan oleh udara dingin yang dikeluarkan oleh lampu pedang, sehingga hukum waktu Han Li tidak dapat mempengaruhi ruang itu. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke dunia. Han Li tidak punya pilihan selain berteriak dan menebas ke arah langit dengan pedangnya. Busur petir emas melonjak dalam hiruk-pikuk dari ujung pedangnya, membentuk cambuk petir yang besar. Han Li mengayunkan pedangnya ke udara, menciptakan jembatan lengkung emas yang mempesona yang menahan aliran pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya. Di atas langit, suara gemuruh terus berlanjut, dan hujan pedang biru turun dari langit, menekan jembatan lengkung emas. Akhirnya, petir emas yang menyilaukan terkikis oleh dinginnya hujan pedang dan langsung membeku. Dengan ledakan keras, benda itu pecah menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Tanpa penutup jembatan lengkung emas, hujan pedang biru menghujani dengan kekuatan yang tak terhentikan, langsung menghancurkan seluruh tanah menjadi berkeping-keping. Namun ketika Miao Fa melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa sosok Han Li tidak ada di antara mereka sama sekali. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh mantra cerdik yang mulia abadi tiba-tiba bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung dan jatuh dari singgasana teratai di bawah. Hujan pedang biru di langit berhenti tiba-tiba, dan semua kabut juga menghilang. Sebelum Yang Mulia Abadi Mantra menakjubkan bisa berdiri diam, nyala api perak tiba-tiba muncul dari singgasana teratai di bawahnya, dan seperti teratai api besar, api itu menyebar ke segala arah, mencoba mengelilinginya. Untungnya, reaksinya sangat cepat. Sosoknya tiba-tiba melintas dan bergerak lebih dari 30 meter, nyaris menghindari teratai api perak. Melihat serangannya gagal, teratai api perak berubah menjadi burung api perak dan menukik ke arahnya. Mantra cerdik Yang Mulia Abadi buru-buru melambaikan tangannya, ingin mengingat kembali pedang abadi biru itu. Namun, bukan hanya pedang abadinya yang terbang turun dari langit, tapi juga seorang gadis cantik di masa pertumbuhannya. Dia secara alami adalah Jin Tong. Di tangannya, dia memegang erat pedang abadi yang berkedip dengan cahaya biru. Bagaimana ini mungkin? Sementara Yang Mulia Abadi Mantra cerdik terkejut,
sosok Han Li muncul di belakangnya seperti hantu dan menusuk dadanya dengan pedangnya. Bersamaan dengan suara petir yang mengalir, benang kristal petir yang tak terhitung jumlahnya meluap dari luka di dada dan punggung mantra menakjubkan yang mulia abadi, menyebabkan dia menjerit dengan sedih dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Kamu mengira Jin Tong bersembunyi di bawah tanah, jadi kamu meletakkan tahta teratai, tapi kamu tidak menyangka dia akan berada di langit selama ini, kata Han Li perlahan. Dia tidak bisa mengendalikan pedang abadi embun beku yang mendalam milikku. Mantra cerdik yang mulia abadi berkata dengan sedikit darah mengalir keluar dari mulutnya. Betapa piciknya, siapa yang ingin mengendalikan pedangmu yang patah ini? Sedingin es dan sekeras batu. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak peduli. Bentak Jin Tong saat mendengar ini. Dengan itu, dia dengan santai melemparkan pedang abadi ke kaki mantra cerdik yang mulia abadi. Mantra cerdik yang mulia abadi menunduk dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sepotong pedang abadi hilang dari ujung gagangnya. Dilihat dari bekas patahnya, jelas digigit seseorang. Dingin sekali. Jin Tong mengusap telapak tangannya yang membiru karena kedinginan dan menatap Igneous Spell Immortal Venerate dengan jijik. Aku ceroboh hari ini. Lain kali, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Mantra cerdik yang mulia abadi mengertakkan gigi karena marah. Saat Jin Tong mendengar ini, matanya membelalak. Saat dia hendak mengutuk, dia melihat tubuh Igneous Spell Immortal Venerate langsung membekukan Han Li dan pedang bambu Cloud Swarm. Kemudian, cahaya biru menyilaukan bersinar dari tengah patung es dan tiba-tiba berkembang. Area dalam radius 50 km langsung tersapu oleh gelombang ledakan yang sangat dahsyat. Bubuk kristal biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar, melonjak ke segala arah seperti badai salju, dan menyelimuti sejauh 500 km. Setelah sekian lama, kristal es biru akhirnya mengendap, dan area dalam radius 1000 mil telah berubah menjadi dunia negeri salju. Sosok Han Li dan Jin Tong muncul kembali. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak supremasi abadi mantra yang cerdik. Bahkan tahta teratai dan pedang abadi embun beku yang mendalam telah menghilang. Dia benar-benar melarikan diri, Jin Tong berkata dengan sedikit marah. Tidak apa-apa, kami tidak ingin melawannya sampai mati. Kamu berkontribusi paling besar dalam memaksanya mundur begitu cepat. Han Li berkata sambil tersenyum. Dia tanpa sadar ingin mengusap kepala anak emas. Saat dia mengangkat tangannya, dia teringat bahwa anak emas bukan lagi gadis kecil sebelumnya, jadi dia menarik tangannya. Melihat dia sedikit malu, Jin Tong langsung nyengir. Oke, kamu juga harus kembali ke gua surga cabang bunga untuk beristirahat. Aku harus mengejar Jiao San dan yang lainnya, kata Han Li. Setelah ditunda oleh Igneous Spell Immortal Supremacy, aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kata anak emas. Sebelumnya, mereka mengejar sepanjang jalan, jadi pasti meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Saya hanya perlu mengikuti jejak pertarungan mereka untuk menemukannya. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia berkata. Setelah beristirahat sebentar, dia mengirim anak emas kembali ke gua surga cabang bunga. Kemudian, dia terbang sendirian dan mengejar Jiao San dan yang lainnya. Han Li menggunakan kemampuan tembus pandang dari topeng hitam dan dengan cepat mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Jiao San dan yang lainnya. Orang-orang itu tidak menyembunyikan jejaknya, jadi sangat mudah baginya untuk mengikuti mereka. Setelah beberapa saat, dia sampai di dekat aula. Gelombang suara keras datang dari aula. Tampaknya sedang terjadi pertempuran yang sangat intens di dalam. Ada batasan di mana-mana di Istana 9 Yuan, jadi dia tidak bisa menggunakan indera ilahi untuk menjelajahinya. Han Li hendak mendekati pintu masuk utama aula untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Saat berikutnya, coraknya sedikit berubah. Tubuhnya berkelebat dan bersembunyi di balik batu besar.
Matanya memandang ke arah dua pilar batu di depan pintu masuk utama aula. Lapisan cahaya hitam keunguan muncul di matanya saat dia mengaktifkan mata sihir rahasia ke-9. Di masing-masing dari dua pilar batu tersebut terdapat sosok transparan. Yang satu berwarna merah, dan yang lainnya berwarna hitam. Mereka adalah Cimeng dan Huo Yuan. Keduanya begitu fokus pada bagian dalam aula sehingga mereka tidak menyadari kedatangan Han Li. Topeng hitam Han Li sangat efektif sehingga mereka berdua tidak menyadarinya. Han Li memandang mereka berdua dan kemudian mengabaikannya. Dia menghilang ke dalam tanah dan perlahan-lahan bergerak menuju pintu masuk utama aula. Segera, dia sampai di depan aula. Dari sudut ini, dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam aula. Di aula, ada banyak senjata dewa yang terbang di udara. Cahaya spiritual meledak dan cahaya memancar ke segala arah. Benar-benar berantakan. Ada 10 sosok di aula. Di sisi kuil samsara, ada topeng kelinci, Wu Yang, Lu Chuanfeng, Jiao San, dan wanita berbaju hitam. Di sisi kuil 9 Yuan, hanya ada Master Chun Jun, dua wakil penguasa kuil yang pernah ditemui Han Li sebelumnya, Yang Junzi, dan Dewa Lei Jun. Master Daois Chun Jun memblokir topeng kelinci dan bertarung di udara. Yang Junzi dan Lei Jun yang sempurna sedang duduk di dalam formasi susunan besar. Ada altar pengorbanan emas di dalam formasi susunan, dan pria emas setinggi puluhan kaki berdiri di sekeliling altar. Orang-orang emas ini mengenakan baju besi dan memegang pedang besar di tangannya. Mereka tampak seperti hidup, bekerja sama dengan barisan di sekitarnya dan memadamkan sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini terlihat biasa saja, namun mengandung hukum elemen logam yang sangat kuat. Mereka bertarung melawan Wu Yang, Lu Chuanfeng, Jiao San, dan wanita berbaju hitam tanpa kalah. Di atas altar emas, ada awan emas yang mempesona. Sepertinya ada semacam harta karun di dalamnya. Awan emas itu menggeliat dan berguling seolah-olah hidup. Itu memancarkan gelombang kekuatan batin yang mengejutkan. Dari waktu ke waktu, ia akan menembakkan sinar cahaya keemasan yang mengandung hukum elemental logam yang sangat tajam. Itu dengan mudah menembus void di sekitarnya. Tidak hanya itu, awan emas berkedip beberapa kali dan warnanya tiba-tiba berubah. Itu berubah menjadi warna kuning tanah. Gelombang hukum yang dipancarkannya juga berubah menjadi hukum elemen tanah yang sangat berat. Kehampaan di sekitarnya bergetar seolah tidak mampu menahan beban awan kuning. Sesaat kemudian, awan berubah dari kuning tanah menjadi hijau zamrud. Itu memancarkan hukum elemen kayu yang sangat kaya. Kekosongan di kuil langsung dipenuhi vitalitas. Lalu, awan terus berubah. Warnanya berubah menjadi merah, biru, dan 5 warna berbeda lainnya. Kemudian dimulai dari awal lagi, dan siklus itu berulang. Kelima orang dari kuil samsara menatap awan di atas altar. Mereka menyerangnya dari segala arah saat mereka menuju altar. 3 orang dari kuil Jiuyuan mencoba yang terbaik untuk menghentikan orang-orang dari kuil samsara yang mendekat. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Tidak diketahui formasi pembatas kuat macam apa yang dibentuk di kuil untuk menahan dampak pertempuran. Harta karun apa yang ada di dalam awan? Itu sebenarnya mengandung kekuatan 5 hukum elemen. Han Li melihat awan yang selalu berubah di atas altar. Semakin tinggi tingkat senjata dewa, semakin murni hukum elementalnya. Aura yang memancar dari awan sangatlah kuat. Itu lebih kuat dari semua senjata dewa yang dimilikinya. Itu bahkan lebih kuat dari lampu ajaib waktu. Namun, sebenarnya berisi 5 elemental law. Dia menggunakan teknik untuk memproyeksikan pemandangan itu ke dalam ruang cabang. Dia membiarkan Jintong, Weeping Soul, dan yang lainnya melihatnya dan bertanya kepada mereka secara telepati. Jintong, jiwa yang menangis, putih kecil, pernahkah kamu melihat harta karun seperti itu? Jintong dan Weeping Soul juga terkejut. Mereka menggelengkan kepala dan berkata tidak. Little White,
Sebaliknya, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Putih kecil, apakah kamu tahu sesuatu? Han Li langsung bertanya saat melihat perubahan ekspresi putih kecil. Saat aku mewarisi kekuatan garis keturunan ayahku, aku juga mewarisi sebagian ingatannya. Dalam ingatan itu, aku melihat Raja Bais dan ayahku pernah mencoba membuat artefak surgawi. Artefak surgawi itu juga mengandung hukum yang berbeda. Sayangnya, pada akhirnya gagal. Namun, tidak ada penjelasan rinci tentang senjata dewa itu dalam ingatan ayahku, kata putih kecil. Han Li mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia melirik awan lagi dan melihat pertempuran di aula. Perhatiannya terutama tertuju pada wanita berbaju hitam dan pria bertopeng kelinci. Kultivasi wanita berbaju hitam berada pada tahap awal alam Grand Zenith. Tubuhnya diselimuti oleh pancaran sinar merah tua yang terbagi menjadi 6 lapisan seperti pelangi. Dia memegang artefak dewa cermin kuno berwarna merah tua di tangannya saat dia bertarung melawan 4 hingga 5 pria emas. Ketika serangan cahaya keemasan dari manusia emas bersentuhan dengan cahaya kristal merah tua, mereka segera menghilang seperti salju yang bertemu api. Meski ada 4 atau 5 manusia emas, mereka masih dirugikan dan terpaksa mundur. Hukum reinkarnasi. Han Li melihat kabut merah gelap di sekitar wanita berbaju hitam dan matanya bersinar. Namun, hukum reinkarnasi yang dikeluarkan oleh wanita berbaju hitam sama sekali berbeda dari hukum reinkarnasi Jiao San. Hukum reinkarnasi Jiao San sangat tajam dan kuat. Meskipun hukum reinkarnasi wanita berbaju hitam tidak setajam hukum Jiao San, namun hukum itu lebih tidak dapat diprediksi. Wu Yang, Lu Chuanfeng, dan Jiao San juga melepaskan keterampilan ilahi mereka dan bertarung dengan manusia emas. Tampaknya mereka lebih unggul. Namun, formasi emas di sekitar altar pengorbanan terlalu cemerlang, dan bahkan terhubung dengan Istana Sembilan Primordial. Lonjakan hukum elemen logam terus mengalir tanpa henti, dan teknik Yang Junzi serta pendeta Lei Jun dalam mengendalikan manusia emas juga sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun wanita berbaju hitam dan yang lainnya lebih unggul, mereka masih tidak mampu mengalahkan pria emas.